pembangunan jalan utama menuju kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan dimulai dengan semangat dan optimisme. Alat baru menderu, pohon-pohon hutan tropis ditebang, dan tanah merah diratakan untuk menyambut jalan baru yang akan menjadi akses penting. Namun di balik gegap gempita proyek tersebut, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Pada hari pertama pengerjaan, seorang operator ekskavator mengalami kecelakaan fatal tanpa sebab yang jelas. Mesin yang ia kendalikan terguling, tidak ada tanda-tanda kerusakan pada alat, dan cuaca cerah tanpa angin. Rekan-rekannya menganggap ini sebagai kecelakaan biasa, meski dalam hati mereka sedikit gundah. Hari demi hari berlalu, dan kecelakaan lain mulai terjadi. Truk pengangkut material tergelincir dan masuk jurang. Seorang pekerja jatuh dari ketinggian, padahal ia mengenakan tali pengaman. Bahkan beberapa alat berat tiba-tiba mati tanpa alasan. Meski telah diperiksa oleh teknisi berpengalaman, alat tersebut tidak terdapat kerusakan di dalamnya. Suasana di lokasi kerja perlahan berubah. Para pekerja mulai merasa ada sesuatu yang tidak terlihat tetapi selalu mengawasi mereka. Pada malam hari, suara aneh sering terdengar dari arah hutan. Kadang terdengar seperti langkah kaki yang mendekat, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Beberapa pekerja melaporkan melihat bayangan anak kecil bermain di jalan. Bayangan itu bergerak lincah di bawah sinar rembulan. Tetapi setiap kali mereka mendekat, bayangan itu lenyap begitu saja. Seorang pekerja lokal bernama Pak Arman mulai gelisah. Ia tahu daerah itu. Tanah yang kini diubah menjadi jalan dulunya dianggap keramat oleh penduduk setempat. Tempat itu dikenal sebagai Tanah Bertuah. Sebuah kawasan yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan makhluk halus. Menurut cerita yang beredar di desanya, tanah itu tidak boleh diganggu tanpa ritual penghormatan. Dan jika dilanggar, akan ada nyawa yang harus menjadi tumbal. Pak Arman mencoba memberi peringatan kepada mandor proyek, tetapi pesannya tidak dihiraukan. Karena proyek harus selesai sesuai jadwal tanpa adanya kompromi. Sementara itu gangguan semakin menjadi-jadi. Seorang pekerja mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepi jalan pada malam hari. Ketika ia mendekat dengan senter, sosok itu berubah menjadi kabut tebal dan menghilang. Beberapa pekerja lainnya mulai sakit tanpa sebab. Tubuh mereka lemah seperti kehilangan tenaga, meski dokter mengatakan mereka sehat-sehat saja. Ketegangan memuncak ketika seorang pekerja bernama Rio. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di tengah jalan baru yang masih basah oleh aspal. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa sampai di sana, tetapi wajahnya pucat pasi, seperti habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ketika ia sadar, Rio hanya bergumam, dia ingin satu lagi. Setelah kejadian itu, seorang tetua adat dipanggil ke lokasi proyek. Ia membawa sesajen dan memimpin sebuah ritual besar di malam hari. Dalam ritual itu, ia mengungkapkan bahwa penghuni gaib tempat itu marah karena tanah mereka dirusak tanpa izin. Mereka meminta tumbal untuk dijadikan pengikut mereka. Tetua adat meminta pihak proyek memberikan persembahan berupa hasil bumi, kain putih dan ayam hitam sebagai pengganti tumbal manusia. Ritual berlangsung hingga tengah malam. Dengan asap dupa memenuhi udara, suara gamelan kecil yang dimainkan tetua menggema, seolah
menyatu dengan kegelapan hutan. Setelah ritual selesai, gangguan mulai berkurang. Mesin-mesin berat kembali berfungsi normal dan kecelakaan berhenti terjadi. Namun bayangan anak kecil itu masih sekali terlihat di malam hari, bermain di atas jalan yang kini telah menjadi akses utama menuju IKN. Para pekerja yang melihatnya tidak lagi mendekat, hanya berdoa dalam hati agar mereka tidak menjadi korban berikutnya.